Kembali lagi bersama saya Isnain Aliman dari Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Sekarang kita sudah masuk ke segmen 3, yaitu dengan topik Buckingham P Theorem. Pada segmen sebelumnya, saya telah menjelaskan apa itu kegunaan dari analisis dimensional ya, yaitu untuk menyederhanakan variabel-variabel yang ada dalam suatu kasus sehingga menjadi lebih mudah dalam melakukan pengujiannya ya. Nah, jadi bagaimana prosesnya itu, yaitu dengan cara memadukan antara variabel-variabel yang ada menjadi bilangan non-dimensional di sini. Nah, terkait dengan bagaimana cara untuk menciptakan atau membuat suatu bilangan non-dimensional ini, ya tentunya kita akan mempelajari tentang teorema Buckingham-P atau Buckingham-P Theorem ini ya. Nah, jadi sebaiknya Anda juga membaca buku dan melakukan banyak latihan soal agar Anda dapat memahami materi ini dengan baik. Nah, jadi terkait dengan bagaimana cara dari awal ya, dari awal cerita, dari awal kita menentukan variabel hingga kita mendapatkan bagian ininya, apa namanya, bilangan non-dimensionalnya. Jadi ini memiliki 9 tahap ya. Jadi pada segmen ini saya akan menceritakan dan menjelaskan sedikit secara singkat, kira-kira dari awal sampai akhir bagaimanakah cara untuk menentukan bilangan non-dimensional serta melakukan analisis dimensional ini. Yang pertama dilakukan adalah kita harus melist atau membuat daftar semua variabel yang terlibat dalam suatu kasus ya. Jadi kalau misalnya ini adalah perubahan tekanan pada suatu pipa ya. Jadi di sini variabel yang terlibat itu harus di-mention semua di sini. Jadi ini adalah tekanan itu dalam fungsi diameter, kemudian densitas, viskositas dan juga kecepatan aliran fluida di dalam pipa. Jadi di semua dari variabel ini harus di-list menjadi seperti ini ya. Kemudian yang kedua, jadi kita harus dari masing-masing ini ya variabel yang ada kita ekspresikan dalam variabel dimensi dasar ya. Jadi ini terkait dengan sesi yang awal-awal yaitu sesi pendahuluan di mana dari setiap variabel itu memiliki dimensi ya. Contohnya itu dimensi dari panjang itu adalah L, kemudian dimensi dari massa itu adalah M ya dan sebagainya ya. Dan kemudian yang ketiga ini, nah ini adalah terkait dengan teorema Buckingham Theorem ya. Nah, jadi untuk step ketiga ini kita akan menentukan berapakah jumlah bilangan non dimensional dengan cara melakukan perhitungan sederhana yaitu K min R ini ya. Jadi K itu adalah jumlah banyaknya variabel sedangkan R ini adalah jumlah dimensi yang terlibat. Kemudian nomor 4 ini kita akan menentukan berapakah dari 5 variabel yang ada. Nah, dikarenakan ada pi-nya ada 2, maka kita harus menentukan apa saja variabel berulang di mana jumlah yang dibutuhkan sama dengan jumlah dimensi referensi biasanya ya. Biasanya sama dengan jumlah dimensi dasar. Nah, jadi ini akan dijelaskan pada segmen berikutnya terkait perhitungan dari step 4 ini ya. Nah, kemudian langkah kelima ini adalah kita harus merangkai antara variabel yang berulang terhadap variabel yang tidak berulang. Jadi kalau misalnya di sini, jika variabel yang berulangnya itu adalah D, V, dan juga rho, berarti variabel yang tidak berulangnya itu adalah delta P dan juga mu di sini ya. Nah, artinya pada step 5 dan step 6 di sini, delta P L dan juga mu di sini menjadi variabel yang tidak berulang ya. Jadi yang berulang itu dia ada di setiap Pi1 dan Pi2-nya. Dan kemudian untuk langkah kelima di sini kita harus memastikan bahwa semua pangkat A, B, dan C di sini harus sama dengan 0 agar kita bisa mendapatkan bilangan non-dimensional ya. Nah, jadi kemudian setelah kita mendapatkan berapakah nilai pangkat dari A, B, dan C ini, kemudian dirangkai hingga kita bisa mendapatkan bilangan non-dimensional pada step ketujuh ini. Nah, kemudian pada step ketujuh ini, nah jadi semua kan kita akan mendapatkan dua buah pi di sini ya. Nah, jadi pi di sini kalau misalnya kita menganalisis pada step 5 dan step 6 menggunakan dimensi dasar sistem FLT atau MLT. Nah, kemudian pada step 7 ini kita harus memastikan kembali bagaimanakah apakah jika kita menggunakan FLT kemudian kita ganti menjadi MLT apakah pangkatnya tetap 0 atau tidak dan seharusnya ini tetap 0 karena ini adalah bilangan non dimensional ya. Kalau misalnya tetap ada dimensinya artinya ini ada kesalahan perhitungan yang telah kita lakukan. Nah, jadi kalau misalnya sudah oke antara FLT dan MLT berarti ini sudah benar. Nah, kemudian untuk 8 ini
Nah, jadi untuk yang bagian ke-8 ini kita bisa menentukan ya. Jadi berarti P1 itu adalah suatu bilangan. Kalau misalnya di sini rho VD per mu itu adalah bilangan Reynolds, sedangkan ini adalah variasi adalah bilangan non-dimensional terkait dengan delta tekanan. Nah, kemudian untuk yang step 9-nya ini adalah jadi kalau misalnya kita punya 2pi di sini ya berarti ini adalah fungsi ya. Jadi perubahan tekanan terhadap diameter dan rho v kuadrat itu adalah fungsi dari rho vd per mu ini ya atau adalah fungsi dari bilangan Reynolds di sini. Nah, artinya untuk melakukan analisis dan kemudian kita bisa juga mencari berapakah konstanta dari suatu fungsi antara parameter P1 dan P2 di sini. Kita bisa melakukan suatu pengujian yang tidak perlu banyak yang telah seperti saya singgung pada segmen sebelumnya ya. Jadi di sini kita hanya perlu melakukan pengujian satu kali di mana kalau misalnya di sini untuk mendapatkan setiap parameter ini kita perlu memvariasikan antara kecepatan atau delta P dengan delta P yang terjadinya atau jika kita tidak mau mengganti V-nya, kita juga bisa mengganti diameternya atau salah satu saja yang penting ya. Nah, dari hasil eksperimen salah satu variabel saja yang divariasikan, nah sehingga kita juga akan mengetahui variabel-variabel lain seperti apakah dampaknya terhadap si delta P ini. Kira-kira seperti itu materi dari segmen 3 terkait dengan Buckingham P Theorem. Jadi pada penjelasan segmen ini saya hanya menjelaskan secara singkat dan akan saya jelaskan lebih dalam pada segmen berikutnya. Jadi cukup sekian dari saya, sampai jumpa pada segmen berikutnya.